Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajis Muhajar dari Teknik Elektro Universitas Siliwangi. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil penelitian saya, yaitu alat sistem kendali dan monitoring infus berbasis Internet of Things. Sistem yang saya buat ini dapat mengontrol jumlah tetesan infus sesuai dengan yang dibutuhkan. Kemudian sistem ini juga dapat memantau jumlah tetesan infus dalam 1 menit. Kemudian sistem ini juga dapat memantau volume infus yang tersisa di dalam tabung infus. Serta sistem ini juga dapat memantau adanya gelembung atau darah pada selang infus. Untuk komponen-komponen yang saya gunakan dalam sistem ini, di sini saya menggunakan 2 buah sensor fotodioda, di mana sensor yang pertama ini berfungsi untuk mendeteksi tetesan infus. Sensor ini saya letakkan berada pada drip chamber. Nah, sensor ini juga selain untuk mendeteksi jumlah tetesan infus, juga dapat menghitung jumlah volume infus yang tersisa di dalam volume infus. Kemudian untuk sensor yang kedua, ini berfungsi untuk mendeteksi adanya gelembung atau darah pada selang infus. Nah, kemudian untuk di bagian perangkat pemrosesnya, di sini saya menggunakan Arduino Mega Pro Mini. Ya, kemudian ada juga node MCU ESP8266 yang akan berfungsi untuk mengirim data sistem monitoring ke server. Nah, kemudian di bagian perangkat aktuatornya, di sini saya menggunakan motor servo SG90, di mana motor ini akan menekan selang infus untuk mengatur jumlah tetesan infus. Nah, motor servo akan bergerak sesuai dengan sinyal yang dikirim oleh Arduino Mega Pro Mini. Kemudian untuk sistem monitoringnya, di sini terdapat 2 tempat sistem monitoring, di mana yang pertama ini terdapat di local monitoring atau sistem monitoring yang berada pada device. Nah, di sini terdapat tampilan layar LCD yang akan menampilkan informasi sistem monitoring yang dideteksi oleh sistem ini, di mana informasi yang ditampilkan pada sistem monitoring ini yang pertama yaitu jumlah volume infus tersisa di dalam tabung infus, kemudian jumlah tetesan infus yang terdeteksi dalam 1 menit, kemudian jumlah set point yang di set oleh kita, kemudian status yang terdapat pada selang infus, apakah terdapat gelembung atau darah atau kondisinya aman. Ya. Nah, kemudian sistem monitoring juga dapat dipantau melalui jarak jauh melalui aplikasi berbasis web. Ya. Untuk informasinya sama seperti dengan yang berada di dalam sistem monitoring pada tampilan LCD. Hanya saja di sini terdapat tambahan grafik untuk menampilkan naik turunnya jumlah tetesan infus dalam 1 menit. Saya akan coba mensimulasikan sensor ini mendeteksi gelembung atau darah pada selang infus. Karena di sini selang infus yang terdapat darahnya tidak ada, maka di sini saya akan mensimulasikannya dengan cara memberi gangguan pada sensor ini, sehingga nanti akan muncul pesan notifikasi pada layar LCD. Dan motor servo juga akan menekan selang infus secara penuh, artinya aliran akan dihentikan, dan di aplikasi web ini akan muncul pesan juga. Ya. Nah, saya akan coba memberikan gangguan pada sensor pendeteksi gelembung dan darahnya. Nah, apabila sensornya mendeteksi adanya gelembung atau darah pada selang infus seperti ini, maka pesan pada layar LCD akan menampilkan pesan terdeteksi darah. Kemudian di web juga ada pesan terdeteksi darah. Ya. Dan
motor servo akan menekan selang infus secara full, yang artinya aliran cairan infus akan terhenti dan tetesan infus juga akan terhenti. Nah, apabila gangguannya saya hilangkan kembali, maka motor servo akan kembali ke sudut yang sebelumnya. Oke, nah di sini dalam kondisi aman, tetesan infus akan kembali menetes. Ya. Nah, kalau untuk di aplikasi webnya ini langsung menampilkan pesan aman. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan alat ini. Nah, yang pertama, menyalakan power supply pada sistem ini di tombol bagian sebelah kiri. Nah, kemudian akan muncul tampilan splash screen, kemudian akan muncul halaman utamanya. Di sini terdapat dua pilihan, yaitu menu settings, kemudian menu monitoring. Ya, kalau kita mau masuk ke halaman monitoring, cukup tekan tombol pagar. Kemudian kalau mau masuk ke halaman settings dengan cara menekan tombol bintang. Ya, karena di sini belum ada pengaturan awal, jadi ketika saya mau masuk ke halaman monitoring, maka halaman tampilan monitoringnya masih bernilai 0 semua. Ya. Nah, di sini saya akan masuk terlebih dahulu ke halaman settings dengan cara menekan tombol bintang. Kemudian di sini terdapat dua mode, yaitu anak-anak dan dewasa. Di sini saya mau pilih dewasa dengan cara menekan tombol pagar. Nah, kemudian di sini ada nilai parameter yang mesti dimasukkan untuk pengaturan awalnya. Yang pertama ini yaitu jumlah tetesan infus yang dibutuhkan. Kemudian jumlah volume infus yang digunakan. Nah, di sini saya akan memasukkan jumlah tetesan yang dibutuhkannya itu sebanyak 20 dpm atau 20 tetes dalam 1 menit. Kemudian selanjutnya saya tekan OK dengan cara menekan tombol A. Nah, kemudian nanti akan langsung berpindah ke pengaturan volume infus. Nah, di sini untuk volume infus secara umum itu volume infus di dalam tabung itu menggunakan volume sebanyak 500 ml. Maka di sini saya akan memasukkannya 500 ml. Ya, kemudian setelah itu tekan OK lagi dengan cara menekan tombol A. Nah, kemudian untuk memulai sistem ini agar bisa bekerja sesuai dengan settingan yang sudah dimasukkan, dengan cara tekan tombol start atau tekan tombol huruf B. Ya. Nah, maka sistem akan langsung bekerja. Akan menampilkan informasi pengaturan awal yang sudah kita tadi masukkan. Nah, di sini menunjukkan indikator level volume infus yang masih tersedia. Di sini masih penuh karena tadi pengaturannya kita masukkan 500 ml. Kemudian jumlah tetesan yang dibutuhkannya itu sebanyak 20 dpm. Nah, kalau yang ini akan menampilkan jumlah tetesan infus yang terdeteksi dalam 1 menit. Kemudian di sini ada informasi tambahan yaitu lamanya volume infusan ini bakalan habis. Ya, kemudian di sini ada pesan aman, itu artinya tidak terdapat gelembung atau darah pada selang infus. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.